La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan terlepas dari apakah serasa raja ini susulan atau bukan, tentu banyak faktor di balik pertanyaan mengapa keris ini dibubuhi serasa raja dan diberikan muatan simbol-simbol tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur Tosan Aji yang berbahagia, kita bertemu lagi pada channel Nurfates TV pada program Ngawangkong yang membahas tentang kekrisan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas relasi antara keris dengan tasawuf, tentunya dalam khazanah keilmuan Islam. Nah, sebagaimana teman-teman sudah ketahui bersama bahwa keris itu memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi eksoteri dan yang kedua adalah esoteri. Dimensi eksoteri adalah dimensi yang membahas seputar teknik dan bentuk pembuatan keris yang dapat dilihat, diraba, dan bisa diukur. Pendeknya, dimensi eksoteri adalah sisi zohir atau sisi lahirnya keris, sisi fisiknya keris ya, yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Dalam hal ini adalah dapur, pamor, apalagi warangka ya, gagang atau handle, dan teknik pembuatannya. Nah, adapun dimensi esoteri itu adalah dimensi batin atau sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, pada dimensi esoteri ini kadang seringkali mengundang perdebatan karena tema yang sering dibahas itu adalah mengenai kayu, tua, apalagi daya, pengaruh, manfaat, maunat, dan macam-macam. Bahkan tidak sedikit pula yang membahas tentang isi penunggunya atau bahasa kitanya khodam, jin dan lain segala macam. Nah, dalam hal ini saya tidak akan membahas sisi esoteri dalam tataran goib seperti itu. Tapi ketika kita membahas sisi batin dan sesuatu yang tidak kasat mata, kita akan menemukan satu kata kunci yang kerap kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kata mistik. Nah, kata mistik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, mistikos, yang artinya rahasia atau tersembunyi. Ajarannya disebut mistisisme ya, itu untuk menyebut aliran atau madhabnya. Nah, dalam Islam kita kenal dengan istilah tasawuf, atau di negara-negara barat dan di universitas-universitas di Eropa jurusannya itu dikenal dengan Islamic mysticism. Itu biasanya bersanding dengan Islamic philosophy atau filsafat Islam. Nah, ilmu mistisisme itu sendiri ilmu yang membahas tentang relasi antara seorang hamba dengan yang dicintai, atau dalam hal ini adalah al-haq itu sendiri atau sang pencipta itu sendiri. Tapi dalam tasawuf, relasi antara hamba dengan makhluk itu bukan hanya sekadar hubungan antara pencipta dengan yang diciptakan, makhluk dengan khalik. Tidak hanya sekadar seperti itu. Bahwa dalam tasawuf Islam, makom atau tahapan yang terakhir, yang paling puncak yang biasa kita kenal itu adalah makom mahabbah. Jadi dalam tasawuf Islam atau Islamic mysticism itu adalah relasi antara seorang makhluk yang merindu kepada penciptanya. Jadi hubungan makhluk dan khalik ini itu adalah hubungan kerinduan. Jadi si hambanya itu rindu kepada sang pencipta pun rindu kepada sang hamba. Untuk kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi'arafuni. Yang berarti aku, kata Tuhan, sebelum ini adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku rindu untuk dikenal, maka aku ciptaan agar aku dikenali. Pada hadis ini para Urafah sepakat bahwa motif Tuhan menciptakan sesuatu, menciptakan alam raya dan segala isinya ini
itu dengan motif karena rindu, karena cintanya untuk dikenali. Itulah mengapa kita pernah mendengar ada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Dalam hal ini, jalan untuk mengenal Tuhan itu kita mengalami beberapa tahapan atau proses yang dirangkum dalam hadis Nabi yang berbunyi, beruntunglah seseorang yang menyadari dan mempertanyakan dari mana dirinya berasal, sedang berada di manakah ia, dan kemanakah dirinya hendak pergi. Nah, jadi tujuan-tujuan dalam tasawuf ini adalah bukan tujuan yang sifatnya fisik. Seperti misalkan ya, hak seseorang apabila dalam beragama tujuannya adalah untuk bahagia. Dalam eskatologi, mungkin tahapan paling berbahagia yang kita kenal adalah surga sebagai puncak, di mana di sana digambarkan banyak air yang mengalir, ada bidadari, dan segala macam kesenangan-kesenangan yang sifatnya fisikly. Akan tetapi para mutasawif, kesenangan yang paling puncak adalah ketika orientasi hidupnya itu semata untuk pencipta. Ia rindu selama hidupnya kepada sang pencipta, dan ketika mati, apa yang ia kejar, orientasi dirinya selama hidup adalah orientasi kepada sang pencipta itu sendiri. Jadi bukan surga dan bukan neraka. Surga dan neraka itu adalah ciptaan. Keduanya sama-sama makhluk. Bahwa surga yang digambarkan penuh dengan keindahan, kenikmatan, dan lain-lain itu mewakili manifestasinya, manifestasi dia atau manifestasi Tuhan dari nama Al-Jamal atau yang maha indahnya. Sementara neraka itu mewakili manifestasinya dari Al-Jalalnya. Sehingga apakah sang pencipta tidak lebih indah daripada ciptaannya? Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Nabi dalam hadis, bahwa sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, sehingga terciptalah surga. Maka para Ghurafah dalam konteks ini lebih memilih pencipta keindahan yang maha indah. Nah, kemudian untuk mencapai kedekatan relasi antara seorang makhluk dengan penciptanya, itu ada beberapa jalan yang ditempuh, terserah kita mau ngambil teorinya siapa. Jadi ada banyak ya, di Ibnu Arabi, Qusyairi, dalam Kasbul Mahjub juga disebutkan. Paling tidak tema-tema umumnya adalah tentang suluk, tentang mujahadah, tentang riyadhah, kemudian tentang penyingkapan atau mukasyafah, unveiling gitu, sampai nanti ke tingkat mahabbah. Kita lihat para Ghurafah kadang untuk membahasakan pengalaman spiritual mereka atau pengalaman tasawuf mereka, kita lihat biasanya mereka mewujudkannya dalam bentuk-bentuk syair, karena bentuk syair adalah bahasa yang paling otentik untuk mewakili pengalaman batin seseorang. Zaman sekarang kita lihat bahwa tasawuf ini kadang sering dipersoalkan, apakah ilmu ini bisa dibenarkan secara syar'i, tidak valid, tidak sahih, dan lain segala macam. Apakah betul demikian? Nah, anggapan-anggapan tersebut datang karena tasawuf itu tidak ada di dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyebutkan istilah ini, sehingga serta-merta bagi mereka itu ditolak, tidak bisa dibenarkan secara syar'i. Apakah betul demikian? Logika sederhananya adalah tidak berarti istilah tasawuf itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Nas, dan tidak pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Tidak berarti kita menolak tasawuf sebagai bagian dari keilmuan Islam, keilmuan dari peradaban Islam. Kemudian apa makna tasawuf sehingga kita bisa menentukan apakah dia tidak sejalan ataukah sejalan dengan ajaran Islam, kendati dia tidak disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, perlu digarisbawahi bahwa tasawuf itu mengambil saripati ajaran Islam tentang penyucian diri kita, tentang akhlak kita, tentang menghindari penyakit hati, iri, dengki, sombong, dan penyakit hati lainnya. Sehingga
kita kenal juga ada istilah tasawuf akhlaki, yakni disiplin ilmu dari tasawuf cabangnya yang mengajarkan tentang bagaimana kita menghilangkan berhala-berhala dan kotoran-kotoran yang ada di dalam rumah hati atau kalbu kita. Nah, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu berkata bahwa tasawuf itu adalah mengikuti atau bersikap sepenuhnya mengikuti adab-adab syariat baik secara lahir maupun batin. Jadi di sini ada relasi yang kuat antara tasawuf dengan syariat. Jadi ketika kita bertasawuf tidak berarti kita terbebas dari segala macam laku-laku syariat seperti meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Kita mencontoh bahwa sufi yang paling agung dalam Islam siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi pernah meninggalkan sholatnya? Inilah kuncinya. Imam Ja'far Shadiq pernah berkata, "Wa man 'asha fi batinir rasul fahuwa sufi." Barang siapa yang hidup dalam batinnya Rasul, fahuwa sufi, maka dia adalah sufi. Jadi barang siapa dia yang menjalankan laku kehidupan tasawuf dan kehidupan sehari-harinya, atau kehidupan sehari-harinya dijalankan dengan nilai-nilai tasawuf sebagaimana Nabi Muhammad, sebagaimana batinnya tasawuf Nabi Muhammad, maka dia adalah sufi. Mengapa harus batin? Karena ya tadi itu, bahwa kita dalam melakukan tasawuf itu ingin berhubungan dengan Tuhan, ingin mendekati Tuhan, PDKT dengan Tuhan dengan cara apa? Mengosongkan atribut-atribut kesombongan diri kita, penyakit hati, dengki dan lain segala macam, agar tercermin akhlak yang sempurna. Karena memang cerminan dari Islam itu adalah akhlak yang terpuji, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Muhammad sesungguhnya memiliki budi pekerti yang agung. Sehingga apa? Akhlak yang terpuji ini adalah orientasi seorang urofa, seorang sufi, bahwa dirinya sadar senantiasa berada dalam hadrat ilahiyah atau ruang lingkup Tuhan. Sehingga tasawuf itu tidak bisa dikatakan tidak pernah sejalan dengan Islam. Relasi tasawuf dengan rahasia-rahasia yang ada di alam gaib itu pokok bahasannya, khususnya dalam konteks perjalanan atau suluk untuk mencapai Tuhan, adalah untuk menyingkap atau unveiling, mukasyafah. Dalam epistemologi irfani adalah kasyaf, atau menyingkap rahasia-rahasia dari alam gaib. Seperti apa? Seperti sifat-sifat rohani, seperti arsy, malaikat, ar-ruh, an-nafs atau jiwa, kenabian, wahyu, apalagi susunan kosmos, terutama tentang pencipta dan penciptaannya. Nah, untuk dalam masalah pencipta dan penciptaannya, yang sering dikutip dalam kepustakaan sufi adalah hadis qudsi yang tadi di awal sempat saya sampaikan. Untuk kanzan makhfiyan fa'aratu an u'rafa fakhratu khalqa fabi'arafu. Jadi sebelum ini aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku rindu untuk dikenal, maka aku ciptakan ciptaan agar aku dikenal. Nah, jika mau berangkat dari hal ini, maka boleh jadi akronim dari KRIS, Sinangker Aris, atau kebijaksanaan tersembunyi. Sinangker itu tersembunyi atau rahasia, Aris itu bijaksana ya. Maka sisi inilah yang menjadi dimensi esoteri KRIS yang sejati, di mana jika seseorang telah mencapai atau memperoleh pengetahuan yang rahasia atau tersembunyi, Sinangker, maka dia akan mencapai derajat atau makom atau level bijaksana, Aris. Nah, kenapa harus dirahasiakan? Padahal ini kan pengetahuan yang bijaksana. Nah, pengetahuan bijaksana saja masih banyak orang yang menentangnya, masih banyak orang yang menolaknya. Maka bisa dikatakan hampir di seluruh dunia pengetahuan ini biasanya memang diwujudkan dalam bentuk rahasia dan simbol. Karena apa? Karena seringkali pengalaman tasawuf atau pengalaman spiritual seseorang itu tidak bisa dipindahkan ke orang lain, atau tidak bisa diucapkan, tidak bisa dibahasakan, atau ineffability.
Nah, kenapa harus menggunakan rahasia dan simbol? Itu paling tidak ada dua alasan. Alasan pertama, mengungkapkan rahasia spiritual itu akan mengundang penentangan, permusuhan di kalangan masyarakat awam dan kaum fanatik kepada seorang pesuluk. Nah, biasanya ini berakhir kepada pengkafiran, kemudian penyesatan, bahkan hingga berakhir kepada penyiksaan dan penzaliman kepada seorang suluk. Seperti dalam beberapa kasus, misalkan Mansur Al-Halaj. Kasus yang pertama ini bisa kita lihat cerminannya dalam serat Cebolek karya Yusuf Dipuro 1, di mana menggambarkan kisah Ki Ketib Anom dengan Haji Mutamakin. Nah, Ki Ketib Anom dengan beberapa ulama dari pesisir utara pantai Jawa lainnya itu mendesak Pakubuwono II untuk menghentikan ajaran tasawuf Mutamakin yang dianggap menyelewengkan ajaran agama Islam. Nah, singkat cerita, Pakubuwono itu mengabulkan permintaan dari Ki Ketib Anom dengan syarat-syarat tertentu yang ditujukan kepada Haji Mutamakin sebagai pelaku tasawufnya. Berbeda dengan kisah Mansur Al-Halaj atau Syekh Siti Jenar, kisah dalam serat Cebolek ini mengalami anti klimaks, di mana tidak berakhir dengan tragis. Artinya Haji Mutamakin dimaafkan dengan catatan dia tidak boleh memberikan ajarannya kepada masyarakat atau kepada khalayak luas. Adapun alasan yang kedua adalah bahwa hakikat intuitif atau ma'rifat tasawuf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Dengan kata lain, saripati dari ma'rifat itu dianggap sulit bagi masyarakat awam untuk menerima pengalaman spiritual seorang salik atau seorang sufi. Padahal hakikat ma'rifat itu adalah bagaikan jantung yang tersembunyi dari pandangan lahir. Padahal ia adalah pusat dari organisme tubuh yang mengatur seluruh kehidupan. Dalam konteks inilah, itulah kenapa para salik menceritakan pengalaman spiritualnya melalui syair, melalui rahasia, melalui simbol, dan melalui isyarat. Nah, dalam hal ini, keris menjadi salah satu media dalam menanamkan nilai-nilai tasawuf di atas permukaan ilahi. Dalam jagat perkerisan, itu juga tak luput dari nilai-nilai tasawuf yang ditanamkan dalam sebilah keris. Kita lihat bahwa dalam beberapa babon itu kita sering melihat adanya gambaran bilah-bilah dengan pamor-pamor aneh, pamor-pamor unik, seperti adanya keterangan dalam salah satu babon yang berkata bahwa pamor batu lapak misalkan, dia metu saking alam wahidiyah. Terus ada juga pamor alif yang metu saking alam ahadiyah. Nah, itu ada maknanya masing-masing sebagaimana ajaran tasawuf baik Ibnu Arabi maupun ajaran-ajaran tasawuf yang bisa kita lihat dalam referensi-referensi Islamic mysticism. Kebetulan saya punya salah satu sampel artefak yang memiliki motif-motif atau memiliki beberapa kalimat-kalimat yang memang terdapat dalam ajaran-ajaran tasawuf. Ini memiliki bukti bahwa keris pun tidak terlepas dari kolaborasi leluhur kita dulu, perjumpaan antara Islam dan kebudayaan yang pernah ada sebelum Islam datang. Diperkirakan serasanya dibikin di era Mataram Islam, kendati kerisnya bertangguh tuban. Dan terlepas dari apakah serasa raja ini susulan atau bukan, tentu banyak faktor di balik pertanyaan mengapa keris ini dibubuhi serasa raja dan diberikan muatan simbol-simbol tasawuf. Pada satu sisi bila kita bisa melihat ada tawasul Nabi, kemudian ada kalimat hauqalah. Ini bisa dilihat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian di sini ada bismillahirrahmanirrahim. Allahu wahdahu la syarika lahu
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada surat Yasin. Salamun qaulam min rabbir rahim. Di sini juga ada surat Al-Fat ayat 1. Kelihatan nggak? Ini. Inna fatahna laka fatham mubin. Nah, pada sisi bilah satunya lagi, ini sebetulnya kurang terbaca. Namun ini adalah rajah, waifik, hiris atau apalah namanya, yang diambil memang sama-sama dari ayat Al-Quran. Itu surat An-Naml ayat 33:1 yang disebut dengan yang dikenal dengan Pal Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Diwujudkan dalam bentuk raja, jadi seperti ini dengan simbol-simbol beberapa pagar. Hasil rangkuman dari surat tersebut. Dan yang tidak kalah menarik adalah pada kedua sisi bilah ini ada serasah raja berupa batu lapak. Sama batu lapak dengan bagian gonjo terdapat al-ashkal as-sab'ah. Ini. Sama di sini juga ada al-ashkal as-sab'ah atau 7 lambang. Ini adalah al-ismullah al-a'zam atau nama Allah. Namun kenapa dia dirangkai menjadi kalimat seperti ini? Al-ashkal as-sab'ah atau 7 lambang ini mendapatkan catatan khusus bagi Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah yang berkata dalam bentuk syair. Kita bisa lihat 3 tongkat dibariskan setelah gambar bintang. Di atasnya terdapat semacam tombak yang melengkung. Nah ini. Dan mem terhapus, tidak berlubang di tengahnya ini. Dan terpisah kemudian semacam gambar tangga. Ini ya gambar tangga, bisa dilihat. Yang di dalamnya terdapat 2 garis. Nah ini. Kemudian gambar keempat seperti jari-jari yang berjajar tanpa pergelangan, yang mengisyaratkan kepada berbagai macam kebaikan. Ini ada maunatnya berupa berbagai macam kebaikan. Selanjutnya huruf H separuh dan huruf waw yang melengkung. Ini nih huruf waw tapi melengkung. Laksana tabung milik tukang bekam. Ini ya. Dan inilah yang dimaksud isim yang diagungkan derajatnya atau Ismullah al-A'zam. Dan Sayyidina Ali melanjutkan, maka apabila engkau tidak mengetahui perihal isim tersebut sebelumnya, maka ketahuilah bahwa orang yang membawa Ismullah al-A'zam, cukupkanlah aku dengannya, sungguh engkau akan selamat dari mara bahaya. Itu. Yang tak kalah menarik lainnya untuk dikaji dari keris ini adalah adanya pamor atau rajah serasah batu lapak pada bagian sor-soran keris yang berupa lingkaran-lingkaran berbentuk setengah lingkaran dan berlapis-lapis. Apa artinya? Dalam hubungannya dengan serat Parimbon Tarekat yang ditulis oleh Kiai Hasan Abu Toro pada tahun 1700-an, di situ disebutkan bahwa pamor alif metu saking alam ahadiyah, kemudian pamor batu lapak metu saking alam wahidiyah. Bagaimana korelasinya dan bagaimana menjelaskannya? Maka saya akan kembali kepada hadis Al-Kanz atau hadis Qudsi, bagaimana motif Tuhan menciptakan alam raya. Di awal saya sudah menyebutkan bahwa motif penciptaan alam raya dan segala isinya ini adalah karena kerinduan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikenali oleh ciptaannya. Karena sebelumnya dia adalah perbendaharaan tersembunyi, maka dia menciptakan ciptaan agar dia dikenali. Nah, luapan atau kasih sayang atau kerinduan Tuhan untuk dikenali itu mengambil bentuk limpahan seperti dalam teori emanasi. Perumpamaannya seperti pancaran sinar matahari, limpahan cahaya sinar matahari yang mengambil bentuk hadroh ilahiyah atau martabat wujud yang dalam terminologi tasawuf
Nah, yang pertama itu adalah martabat zat al-wujud. Ini disebut juga sebagai martabat yang paling tinggi, martabat tertinggi. Zat al-wujud atau disebut juga dengan ghaibul ghuyub, yang berarti yang ghaib dari kegaiban. Rangga Warsito menyebutnya sebagai suwung sakjatining isi. Dia itu kosong, tapi sejatinya dia itu berisi, dia itu ada. Nah, dalam serat Wirid Hidayat Jati, Rangga Warsito menyebutkan bahwa martabat ini tidak dapat diketahui bagaimana keadaannya dan tidak dapat diserupakan dengan apapun. Sebagaimana kalimat laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak dapat diserupakan dengan apapun. Kemudian dari zat al-wujud ini muncul ta'ayun atau limpahan pertama yang disebut dengan alam ahadiyah. Alam ahadiyah atau disebut juga alam ketunggalan, alam esa yang tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dikalikan, dan tidak bisa ditambah. Dia tunggal dan tidak ada yang sama seperti dia. Nah, dari ahadiyah inilah dia disebut juga sebagai yang qadim, yang maha awal. Tidak ada yang mengungguli dia dalam keberadaannya. Ini disimbolkan dengan gambar alif, sebagaimana huruf alif dalam abjad hijaiyah. Oleh sebab itu pamor alif disebutkan metu saking alam ahadiyah. Dari alam ahadiyah ini maka muncul lagi ta'ayun berikutnya atau limpahan emanasi berikutnya, itu adalah alam wahdah, yang disebut juga hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Dari situ nanti ada lagi martabat wahidiyah atau martabah atau alam kesatuan. Adapun perbedaan antara martabat ahadiyah dan wahidiyah itu terkait dengan perbedaan makna kata ahad dan kata wahid. Di mana kata ahad itu artinya mutlak, tunggal, esa, tidak bisa terpisah-pisah, tidak bisa dibagi, dikali atau dikurangi. Sementara wahid itu bermakna satu, artinya masih bisa ditambah, dikurangi, dibagi, dijumlah. Artinya konsep majemuk. Allah mengetahui zatnya sebagai pencipta yang kemudian melahirkan arketip-arketip yang kita kenal dengan a'yan thabitah atau entitas-entitas tetap atau blueprintnya Tuhan, blueprintnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam raya yang majemuk ini. Alam semesta dan isinya, berbagai macam makhluk hidup yang melata hingga ke manusia, baik yang mati maupun yang bernyawa, baik benda maupun makhluk-makhluk hidup. Kemajemukan ini memang sudah ada blueprintnya, itu di alam wahidiyah, yang dalam bahasa lainnya kita kenal dengan Lauhul Mahfuz, itu ada di sini. Nah, kemajemukan inilah yang dilambangkan dengan gambar. Sudah ada gambar yang mengambil bentuk simbol batu lapak. Nah, bisa diperhatikan di bagian sasaran keris kedua sisi bilah terdapat simbol yang mirip dengan bentuk batu lapak. Ini berbeda dengan pamor batu lapak pada umumnya. Ini berbentuk 7 lapis garis-garis membentuk setengah lingkaran. Nah, artinya jika teman-teman akrab dengan nama Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang lahir di Mataram sekitar tahun 1650, yang bapaknya adalah Sembah Lebe Wartakusuma, keturunan dari Raja Galuh, maka ini tidak akan asing bagi teman-teman karena ini mirip dengan simbol dari ajaran martabat 7 Syekh Abdul Muhyi sebagai ulama tersohor di zaman itu, dimana lapis pertama yang paling bawah itu adalah alam ahadiyah, lapis kedua alam wahdah, lapis ketiga wahidiyah, kemudian lapis keempat adalah alam arwah, lapis kelima alam mithal, lapis keenam adalah alam ajsam, dan lapis ketujuh adalah alam al-insanul kamil atau manusia sempurna. Ini adalah simbol dari martabat 7 ajaran
dari Syekh Abdul Muhyi. Namun yang perlu dicatat dan perlu digarisbawahi adalah bahwa penafsiran baik dari Pamor Alif maupun dari Pamor Batu Lapa ini adalah interpretasi melalui babon tasawuf, di mana nilai-nilai tasawuf ditanamkan pada budaya perkerisan, yang itu artinya pada budaya lain yang berbeda atau pada disiplin ilmu yang berbeda. Mungkin makna atau arti dari Pamor Batu Lapak itu sendiri bisa menjadi berbeda berdasarkan pancaran masyarakatnya masing-masing. Alhamdulillah, demikian perjumpaan kita kali ini membahas relevansi antara keris dan tasawuf. Insya Allah pada perjumpaan berikutnya kita akan membahas dan mengupas sisi lain dari Tosan Aji, dari berbagai macam disiplin ilmu dan dari berbagai macam aspek. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.